Ya jelas ada dong. Masa semua nggak ada rumusnya? Semua itu ada rumusnya dan kita bisa mempelajarinya. Apalagi rumus sejati untuk banyak uang. Nah, dari sini kita bisa menerapkan apa yang mungkin bisa teman-teman pelajari dari video yang saya sampaikan ini ya. Nanti kita akan membahasnya bareng-bareng. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalau ada kurangnya teman-teman juga bisa kasih saya masukan dan tuliskan di kolom komentar. Ini adalah sebuah rumus yang bisa dipelajari dan ini rumus yang sebenarnya adalah hal yang ilmiah ya. Bukan hal yang aneh-aneh, bukan hal yang mungkin mengada-ada atau mungkin hal yang ya mungkin bisa diartikan dalam hal-hal yang negatif. Tapi sebenarnya ini bisa diterapkan dengan sistem law of attraction. Karena apa? Ya apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita dan kita harus tahu apa aja sih yang harus kita lakukan, terus bagaimana sih caranya kita bisa menerapkannya. Dan mungkin di sekitar kita ada orang yang mungkin ingin menjadi penghambat, ingin ya tidak kasih support ke kita. Ya mau gak mau kita harus mengaturnya, kita harus menyiapkan pola kita sendiri agar apa? Kita bisa menjadi orang yang bisa menerapkan rumus ini dan kita bisa menjadi orang yang ya bisa mencapai apa yang kita inginkan dan tidak ada hambatan yang itu berat bagi kita. Ya sebenarnya ada pun hambatan kalau kitanya konsisten, kitanya berani melangkah, kitanya bisa maju, semua itu akan bisa kita singkirkan dan kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Nah, untuk rumusnya itu ada 5 ya. Teman-teman bisa pelajari ya. Rumus di sini adalah rumus yang bisa diterapkan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun ingin diterapkan. Jadi nggak ada aturan yang terlalu kaku dan nggak ada kewajiban yang menuntut Anda harus ya melakukan hal-hal mungkin yang itu bisa menyita waktu Anda. Anda hanya perlu menyiapkan mental Anda aja. Anda hanya perlu menyiapkan diri Anda aja. Jadi nggak perlu ritual-ritual khusus atau apapun yang itu mungkin akan membuat Anda terganggu. Sebenarnya ini sederhana. Mungkin Anda sedang di kantor, Anda sedang mungkin yang baru di toko atau dimanapun, kecuali saat Anda sedang mengendarai kendaraan atau di tempat keramaian. Jangan lakukan. Karena apa? Kalau fase Anda itu fase relax, fase alpha itu berbahaya ya. Jadi saya sarankan itu bisa digunakan di tempat-tempat yang mungkin jauh dari keramaian ataupun mungkin dalam perjalanan. Meskipun dalam perjalanan kita juga bisa menerapkannya, tapi kita jangan terlalu dibiasakan untuk melakukan hal ini dan itu nanti akan menjadi resiko yang akan bisa merugikan Anda. Konsentrasi Anda saat berkendara itu nanti akan terganggu karena Anda pasti fokus di situ. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Ini saya pengen membagikan rumus-rumusnya ya. Dan kita langsung mulai di poin pertama. Apakah Anda sudah tentukan nilai? Ini kita harus menentukannya dulu. Jadi biar ketemu rumusnya. Contohnya begini. Saat kita pengen nih memasak sebuah masakan. Kalau kita belum menentukan dulu kita mau masak apa, tentu saja bumbunya apa aja kita gak akan pernah mempersiapkannya. Kita bingung ini mau masak apa, terus bumbunya juga dia gak bakal masuk dalam pikiran kita karena kita belum punya tujuannya. Nilainya kita belum tahu. Kalau soal uang, begitu kita udah tahu nih, oh nilainya sekian, ya sudah, berarti kita sudah mempersiapkannya. Itu rumus pertama. Untuk kita memiliki sebuah target nilai uang tertentu sesuai dengan impian kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan. Jadi kita harus memiliki itu. Kalau kita nggak punya tujuannya dulu, nilainya kita nggak tahu, maka perjalanan kita itu justru akan membingungkan. Terus nanti apa yang dipersiapkan kita kan nggak tahu. Mungkin ada kepikiran, udahlah berapa aja yang penting diterima. Nah, saat kita udah memiliki pemikiran seperti itu, maka kita nggak punya target yang spesifik. Nah, target itu harus spesifik. Karena ibaratnya gini, saat kita mengirimkan surat, mungkin kepada siapa namanya ya, tanpa kita kasih alamatnya, sampai nggak? Nggak mungkin sampai dong. Ya kan, tujuannya mau kemana, mau nanti dikirimnya lewat apa, kita nggak tahu juga. Hanya tahu namanya aja. Makanya saya sering sampaikan juga, kita dalam berdoa atau berafirmasi itu kita harus spesifik. Karena ya itu tadi,
biar dikirim oleh alam semesta itu pas, tujuannya sampai, dan tujuannya itu bisa datang lebih cepat lagi dari apa yang seharusnya kita tunggu lama. Seperti kita menulis surat tadi, kita mengirimkan kemana, terus hanya kita tuliskan namanya aja, orang yang mau ngirim bingung, terus mau dikirim kemana juga bingung, ternyata banyak nama yang sama, ternyata bukan dia yang dituju, itu kan akan sia-sia. Nah, begitu juga dengan bagaimana kita menciptakan sebuah rumus agar kita itu menjadi orang yang ya senantiasa mendapatkan kemudahan soal uang. Mungkin teman-teman bisa berbagi pengalamannya ya, bisa tuliskan ya di kolom komentar, apa aja sih setelah mempelajari dari channel ini atau mempelajari Law of Attraction, apa aja yang didapatkan, apa aja yang mungkin teman-teman rasakan perbedaan dalam hidupnya. Nanti kita diskusikan bareng-bareng juga. Dan di poin kedua, di rumus kedua ya, itu adalah kuat nggak dengan prosesnya. Kalau kita nggak kuat dengan prosesnya, biasanya justru kita berhenti di tengah jalan. Kita akan menyerah dan kita akan kehilangan semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Intinya, kita harus memiliki mental juga yang kuat agar apa? Saat melewati berbagai macam prosesnya, kita itu ditempa biar kita itu siap dan kita punya kendali atas apa yang menjadi tujuan kita. Kita bisa mengendalikan pikiran kita karena dari setiap proses itu kebanyakan orang putus asa. Dia berhenti di tengah jalan atau dia tidak mau berbuat apa-apa lagi karena dia udah menghakimi dirinya. Beda halnya kalau Anda siap dengan setiap prosesnya, setiap mungkin nanti ketemu ya jalan yang mungkin harus belok kemana dulu. Nah, kalau Anda udah paham dan Anda siap, oke aja lah, ini jalannya masih setapak, oh di depan masih ada banyak pohon nih, harus kutebangi. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa kalau Anda memiliki mental seperti itu, karena itu akan membuat Anda jauh lebih siap saat Anda nanti sudah saatnya menerima nilai uang yang Anda inginkan. Lanjut di poin ketiga, buat satu kesatuan dengan uang. Ini sebenarnya kita harus bersatu dengan yang namanya energi uang. Nah, energi uang ini bagaimana? Sebenarnya udah saya sampaikan ya, kalau kita harus senantiasa memiliki rasa berkelimpahan. Kita harus memiliki rasa bahwa uang itu selalu ada. Entah itu jumlahnya berapa, atau kalau enggak, Anda saat ini hanya memiliki berapa, ajak komunikasi, jalin hubungan yang baik. Misalkan Anda mau keluarkan, minta dia untuk kembali dan membawa teman-temannya. Itu adalah sebuah satu kesatuan kita dengan uang, karena kita menjalin yang namanya komunikasi dan energi kita selaras. Ingat, jangan pernah berpikiran uang itu susah, uang itu sesuatu yang penuh dengan masalah, dan uang itu jarang datang kepada kita. Ya mungkin kalau Anda sedang mengalami uang baru stuck, atau Anda memang baru nggak ada pemasukan, itu bukan berarti Anda harus berhenti, tapi Anda dipersiapkan untuk mendapatkan nilai yang jauh lebih besar. Jadi saat Anda nanti mendapatkan nilai yang itu jumlahnya mungkin melebihi dari apa yang Anda inginkan, Anda udah siap dan Anda tidak akan berbelok arah kemana-mana, alias Anda akan selalu dalam koridor yang tepat. Saat dalam koridor yang tepat, kita mau dipengaruhi dari kanan kiri itu udah nggak peduli. Kita fokus dengan tujuan hidup kita aja. Karena yang kita bahas uang ya, kita fokus dengan nilai uang yang kita inginkan. Berapapun nilainya, berapapun jumlahnya, itu tidak ada larangan Anda harus menanamkan maksimal berapa. Berapapun yang Anda inginkan, ya sudah tentukan sendiri. Saya tidak mengajak Anda untuk ya udah harus memiliki sekian. Kalau memiliki yang nilai itu terlalu besar untuk Anda. Gak ada. Tapi saya sarankan mulai dari nilai yang mungkin ya terjangkau dulu. Dalam artian terjangkau, mungkin yang saat ini penghasilan Anda 1-2 juta per bulan, Anda milikilah itu berkali lipat dari sebelumnya. Jadi biar Anda mendapatkan nilai itu jauh lebih besar. Nah, begitu Anda udah mendapatkan nilai yang Anda inginkan, Anda tingkatkan lagi, mungkin 10 kali lipatnya, mungkin 20 atau mungkin berapa kali lipatnya pun juga nggak ada masalah, karena itu adalah hak Anda sendiri. Kenapa saya sarankan dengan nilai yang terjangkau dulu? Karena gini, biar kita tidak terlalu ya mungkin berpikiran, wah bisa nggak ya?
Mungkin nggak ya? Itu mengantisipasi biar kita nggak kepikiran kondisi kita saat ini. Jadi kita fokus dengan tujuan kita aja. Nilai uang yang udah kita tentukan. Begitu itu udah kita dapatkan, ya udah naikkan lagi, tingkatkan lagi jauh lebih besar. Dan kita sambung ke poin keempat. Rubah anggapan tentang kejadian. Ya, ini ada video khususnya sebenarnya ya. Entah kapan saya udah membahasnya. Kejadian-kejadian yang sedang kita alami itu usahakan kita meresponnya dengan positif. Jadi kita meresponnya bahwa itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan uang. Apapun itu ya, itu kalau kita udah menanamkannya, sama halnya kita udah membuat diri kita ini adalah orang yang sudah memprogram untuk selalu beruntung, dan kita akan penuh dengan kejutan, yang uang datang lah, yang nanti apa yang kita lakukan akan mendapatkan kemudahan, dan itu kita juga akan mendapatkan peluang yang bisa kita miliki dan bisa kita dapatkan. Jadi setiap kejadian apapun yang tadinya mungkin kita tergambar dari mitos-mitos lama bahwa itu sebuah kesialan, itu sebuah mungkin sebuah hal yang tidak menyenangkan, kita rubah, kita balik. Maka dari itu kita akan menjadi orang yang memang akan mendapatkan keberuntungan dimanapun dan kapanpun. Di poin kelima atau rumus kelima adalah jangan mati langkah. Nah, mati langkah ini maksudnya apa? Jangan kita bosen, jangan kita berhenti di tengah jalan. Kalau kita udah mati langkah, kita mau maju nggak berani, mau mundur ragu-ragu. Jadi intinya kita hanya diam di tempat dan kita nggak bisa leluasa untuk mengembangkan apa yang menjadi ide kita. Itu perlu kita hindari. Karena apa? Ya, itu adalah sesuatu yang akan jadi penghambat juga. Jadi saya sarankan kepada teman-teman tetap miliki langkah yang optimis ya. Kalau mungkin Anda sedang down, Anda sedang mungkin merasa mentok, silahkan nih tulis di kolom komentar di video apapun, saya akan menjawabnya dan saya akan memberikan masukan kepada Anda, dan mungkin itu bisa menjadi solusi yang Anda bisa jalankan untuk keluar dari rasa-rasa itu. Sukses berkelimpahan.